Perkenalkan, nama saya Putra Halawa. Perkenalkan, nama saya Krisnia Jerninggula. Nama saya Sabeni Gula. Nama saya Wiram Kelvinus Gula. Dan saya Ernita Mariani Halawa. Kami dari kelompok 3. Halo teman-teman, pada video kali ini kami dari kelompok 3 dengan mata kuliah Praktikum IPA di SD. Baik, pembahasan kami yaitu tentang gerak seosmonasti pada tumbuhan putri malu. Tujuannya itu untuk mengamati gerak seosmonasti pada tumbuhan putri malu. Teorinya, putri malu atau Mimosa pudica merupakan tumbuhan yang berasal dari Amerika tropis yang ditemukan pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Ciri-ciri tumbuhan putri malu ini atau Mimosa pudica ini adalah daun berupa daun menjemuk menyirip ganda dua yang sempurna. Jumlah anak daun berbentuk memanjang sampai lancet. Ujung runcing, pangkal membundar, tepi rata, permukaan atas dan bawah yang licin, panjang 6 sampai dengan 16 mm. Lebarnya 1 sampai dengan 3 mm. Warnanya hijau dan umumnya tepi daun berwarna ungu. Untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Gerakan seosmonasti atau bunga putri malu. Yang pertama yaitu alat dan bahan, antara lain kertas dan pulpen. Kemudian sedotan, kamera, dan pot 2 buah, dan juga tanaman putri malu. Baik, saya akan melanjutkan untuk alat dan bahan dalam proses pergerakan dan melakukan hasil pengamatan dan penelitian terhadap putri malu. Cara pengerjaan penanaman putri malu yaitu menyiapkan alat dan bahan. Kemudian bunga putri malu akan ditanam di dalam pot. Kemudian mengamati setiap daun putri malu. Nah, baik, dari hasil pengamatan kami tentang kegiatan seosmonasi tumbuhan putri malu, ada 3 bagian. Di mana yang pertama adalah sentuhan halus. Ini pada sentuhan halus berarti daun putri malu tidak akan tertutup atau tidak ada terjadi apa-apa. Kedua, sentuhan sedang. Nah, pada sentuhan sedang ini daun putri malu akan menutup dan kelihatan akan terbuka sekitar 4 menit kemudian. Kemudian untuk sentuhan kasar, kita coba. Nah, ini kelihatan daun putri malu tertutup semua, bahkan tengahnya, sehingga baru buka kembali sekitar 8 menit kemudian. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Bapak Sabeni Gula, dan sebelum saya melanjutkan penjelasannya, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Wiram Kelvinus Gula dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan gerak seosmonasti pada tumbuhan bunga putri malu. Dari hasil praktek kami terdapat 3 reaksi yang berbeda.
Yang pertama, secara halus, yang kedua, secara sedang, dan yang ketiga, secara kasar. Daun putri malu akan menutup sedikit atau bahkan tidak menutup sama sekali apabila disentuh secara halus. Sedangkan jika disentuh secara sedang akan menutup secara cepat dan sempurna, namun hanya yang terkena sentuhan saja. Yang uniknya adalah apabila daun putri malu disentuh secara kasar, maka seluruh daun yang ada pada bagian batang yang lain pun ikut menutup secara sempurna. Kasar dan halusnya yang diberikan mempengaruhi kecepatan menutup daun putri malu. Semakin keras gerak sentuhan, maka kecepatan menutup daun putri malu akan semakin cepat. Begitu pula sebaliknya, semakin halus gerakan sentuhan yang diberikan, maka kecepatan menutup daun putri malu akan semakin lambat. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, kita masuk pertanyaan dan jawaban. Gerak seismonasti pada tumbuhan putri malu atau Mimosa pudica. Pertanyaannya, mengapa tumbuhan putri malu yang diletakkan di dalam pot harus pada hari sebelum melakukan penelitian? Saya akan langsung menjawabnya. Ketika melakukan pengamatan terhadap gerakan tumbuhan putri malu, maka harus dilakukan jauh hari terlebih dahulu sebagai praktek untuk diketahui apakah tumbuhan tersebut dapat hidup kembali seperti pada saat habitat aslinya atau tidak. Kedua, mengapa tumbuhan putri malu akan mati setelah dipindahkan dari habitat aslinya ke dalam pot? Jawabannya, tumbuhan putri malu akan mati ketika dipindahkan langsung ke dalam pot karena adanya faktor-faktor. Pertama, faktor habitatnya, yaitu tekstur tanah yang ada di dalam pot mengandung unsur berpasir dan basah. Keduanya, kesalahan saat pengambilan tumbuhan putri malu dari habitatnya. Ketiga, mengambil tumbuhan putri malu secara paksa menggunakan tangan kosong. Kesimpulan, terdapat 3 reaksi putri malu saat disentuh. Ada 3, yaitu secara halus, sedang, dan secara kasar. Secara halus artinya tidak akan terjadi reaksi apa-apa. Secara sedang akan menutup bagian daun yang disentuh dan akan kembali membuka setelah 4 menit kemudian. Secara kasar, terjadinya penutupan secara sempurna di keseluruhan daun dan batang bunga putri malu dan akan kembali membuka setelah 8 menit kemudian. Ketika kita menanam bunga putri malu ke dalam pot untuk dibudidayakan adalah memilih tumbuhan tersebut yang masih muda, lalu tekstur tanah yang ada di dalam pot berpasir dan basah. Demikian pembahasan kami tentang gerak seismonasti pada tumbuhan putri malu. Terima kasih.